Nah, jadi untuk kawan-kawan yang tidak suka untuk menyampaikan sesuatu, tidak mudah untuk melepaskan sesuatu, terutama ketika jengkel, ketika kesal. Kesal wajar, jengkel wajar. Yang tidak wajar, yang nantinya akan menjadi sebuah masalah, yang menjadi malapetaka di masa yang akan datang adalah ketika kamu marah, kemudian kesal, kemudian jengkel, itu ditahan, menumpuk, akan ada momen di mana kamu tidak bisa membendung lagi dan akhirnya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Balik lagi bareng saya Nur Rahman, atau kamu semuanya bisa panggil saya Mas Ome. Udah cukup lama saya nggak berbagi di channel ini, di channel Sahabat Diri. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih tetap di sini, tetap di channel Sahabat Diri, yang masih menonton, yang mungkin nggak sengaja ataupun sengaja. Karena insya Allah, walaupun mungkin saya tidak terlalu sering ataupun tetap berkala untuk menyampaikan di channel ini, apapun yang saya sampaikan ini saya benar-benar harapkan terhadap diri saya ini akan bermanfaat, dan juga untuk kawan-kawan yang mengikuti video ini pun akan merasakan manfaatnya. Oke kawan-kawan, kita akan ngobrol seperti biasa, kita akan sharing santai karena kita akan masuk di sharing sahabat. Jadi di beberapa hari ini saya itu, bukan beberapa hari sih tepatnya, beberapa tahun kemarin, beberapa bulan kesini-sini nih, saya lebih tertarik dengan satu hal, yaitu berkenaan tentang emosi. Karena memang ini bermula dari pengalaman pribadi, yang diri saya ini kan saya sudah menyampaikan di beberapa pertemuannya, di beberapa momen lah, bahwa saya pada dasarnya adalah introvert, bahwa saya adalah orang yang tidak terlalu tidak terlalu mudah untuk tampil, tidak terlalu suka untuk tampil, lebih senang menyendiri, lebih senang untuk ya diem lah daripada bersuara. Nah, ketika saya melakukan hal demikian, saya juga udah menyampaikan bahwa banyak kejadian, banyak momen yang saya lewatkan karena itu terjadi dalam diri saya. Ternyata selain itu juga ada hal yang benar-benar ini sangat berdampak bagi diri saya pribadi, yaitu dari pengelolaan emosi. Orang-orang yang jarang mengutarakan pendapat, orang-orang yang jarang menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kepada mungkin orang tua, kepada teman, kepada pasangan, kepada orang yang lebih tua, kepada orang mungkin di depannya, entah itu mungkin lagi sekolah ataupun pokoknya di komunitas dan di banyak orang, intinya berinteraksi kepada orang lain, itu akan cenderung, kalau memang tidak di manage, emosinya itu akan meledak-ledak ketika momen-momen tertentu. Dan itu pun saya alami ketika saya dulu tidak belajar berkenaan tentang pengelolaan diri, terutama di pengelolaan pikiran dan pengelolaan perasaan, yaitu di emosi. Ketika saya merasakan marah, itu sangat amat tidak mudah untuk terkontrol. HP bisa melayang loh. Kemudian barang yang, terutama barang saya sih, bukan barang orang lain, itu bisa melayang. Bahkan saya pernah merobek baju saya sendiri, ini bodohnya minta maaf. Jadi hal-hal itu bisa terjadi, seperti halnya ketika kita melihat gunung meletus. Ketika laharnya itu ada di bawah, ada di kawah, kemudian dia meletup-letup. Pada saatnya ketika lahar ini sangat amat kuat tekanannya, maksudnya lama-kelamaan dia akan menyembur ke atas, gitu. Atau lebih mudahnya kita bisa analogikan dengan ketika kita memasak, pancinya itu ditutup rapat. Panci ditutup rapat, kemudian airnya itu banyak, kemudian itu airnya dimasak. Ketika mendidih pada titik tertentu, dia akan meletup-letup. Kalau tetap ditutup, lama-kelamaan tutup ini nggak bakalan kuat, yang akhirnya dia akan meledak. Kalau nggak percaya, cobain aja di rumah. Apalagi kalau sekarang kan ada panci panci presto atau apa tuh. Tekanannya itu kuat banget waktu, yang akhirnya tutup ini akan mental kalau memang tidak kuat.
Nah, begitu juga dengan emosi. Untuk kawan-kawan yang seperti saya, untuk kawan-kawan yang tidak suka untuk menyampaikan sesuatu kepada orang banyak, entah itu mungkin karena terbentuk dari lingkungan, entah mungkin karena ada sesuatu hal, kejadian yang membentuk dia seperti itu, dan tidak sadar bahwa itu bisa menjadikan dirinya tidak bahagia, bahwa dirinya itu akan sengsara, bahwa dirinya itu tidak menjadi tidak menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain, karena dia hanya mengkeep dirinya untuk seperti itu. Dia untuk pendiam. Pendiam sama diam ini berbeda. Ketika pendiam ini berarti ya udah diam aja dalam segala kegiatan. Tapi kalau untuk diam ini yang bagus. Waktunya diam, waktunya berbicara. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang tidak suka untuk menyampaikan sesuatu, tidak mudah untuk melepaskan sesuatu, terutama ketika jengkel, ketika kesal wajar, jengkel wajar, yang tidak wajar, yang nantinya akan menjadi sebuah masalah, yang menjadi malapetaka di masa yang akan datang adalah ketika kamu marah, kemudian kesal, kemudian jengkel, itu ditahan, menumpuk, akan ada momen di mana kamu tidak bisa membendung lagi dan akhirnya buang. Ini yang berbahaya. Kalau kamu sudah merasakan hal demikian, yang benar-benar merasakan meluap-luap, emosinya meletup-letup, tangan itu melayang, kemudian itu kata-kata itu mengucap kasar, dan itu diucapkan kepada orang-orang terdekat kita, ini sangat amat disesali ketika setelah itu terjadi. Coba aja, jangan sampai sih. Pokoknya jangan sampai deh untuk teman-teman. Jadi kita harus sadari, kalau kamu yang memang kurang bisa untuk menyampaikan, melepaskan emosi negatif, ya mulai sekarang ayo belajar. Insya Allah ke depan saya juga akan menyampaikan sesuatu tentang pengelolaan bagaimana caranya. Karena nggak semua loh menyampaikan atau melepaskan emosi negatif dengan baik, itu jarang orang yang melakukan kecuali dia memang sudah mempelajari ilmunya. Mereka hanya mengungkapkan apa yang dipikirkan, mengungkapkan apa yang dirasakan, udah katanya itu baik. Enggak juga. Bayangkan kalau kamu jengkel, kamu kesal, kemudian kamu marah dan kamu luapkan. Apa yang terjadi? Memang plong, tapi setelah plongnya itu, bisa jadi apa yang kamu lakukan itu bisa menyakiti orang lain dan itu jadi masalah baru. Jadi ada caranya tersendiri. Enggak asal meluapkan, enggak asal menyampaikan sesuatu, enggak asal ya intinya menyalurkan lah, nggak asal kayak gitu. Kalau memang pembahasan seperti ini kamu butuhkan, silahkan like, silahkan subscribe, dan aktifin loncengnya, biar nanti kalau saya bagiin lagi sharing sahabat tentang pengelolaan diri dan pengelolaan emosi, kamu akan tahu video seperti apa yang saya bagikan. Dan juga kalau kamu memang mau berkomentar, silahkan komentar aja di bawah. Kira-kira video seperti apa yang kamu butuhkan, terutama di dalam pengelolaan emosi diri kamu. Ingat, kelola diri kamu, kelola pikiran kamu, kelola emosi kamu, maka kehidupan kamu akan jauh lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.